take your clothes off. Sehari sebelum peristiwa itu, korban yang bernama Lisa sedang bekerja di toko donat seperti hari-hari biasanya. Setelah ia melayani pembeli dengan baik, bosnya yang bernama Ed memintanya untuk bekerja double shift besok. Tanpa pikir panjang, Lisa pun dengan senang hati mengiyakan. Saat pulang melewati rute yang sama setiap harinya, ia mengingat pelecehan seorang pria dewasa yang membuatnya melamun. Tiba-tiba ia dibuat panik oleh mobil hitam ketika melewati kawasan industri sepi karena tak seperti biasanya. Setelah 30 menit bersepeda, ia sampai di rumah dan menarik nafas sedalam mungkin sebelum masuk. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, tampaknya Lisa berniat mengakhiri hidup karena surat yang berwarna pink itu berisi bahwa ia sudah tak ada harapan. Ia kemudian diteriaki oleh neneknya untuk menerima telepon dari adiknya yang bernama Lori. Di sini kita tahu bahwa Lisa tinggal bersama neneknya dan Morris, pria yang melecehkannya. Di saat itu, keduanya tak ragu memperlihatkan kasih sayangnya di samping Lisa. Dari sambungan telepon, Lori meminta kakaknya untuk tinggal bersamanya. Namun, Lisa ragu kalau ibunya yang bernama Betty mengizinkan. Dan benar saja, sang ibu yang pagi-pagi sudah memakai baju seksi itu, malah memarahinya dan mengingatkan kalau Lisa lah yang memilih tinggal di sana dengan alasan membantu sang nenek. Sebelum menutup telepon, Lori berjanji untuk membujuk sang ibu agar Lisa bisa segera pindah. Saat Lisa berangkat, Morris bertanya pulang jam berapa, dan mengetahui kalau hari ini cucu tirinya pulang jam 2 pagi. Sambil dipeluk, Lisa diingatkan untuk menyerahkan gajinya yang akan didapatkan hari ini. Setelah sampai, ia bekerja seperti biasa dengan full senyum, namun, pembeli berkulit putih dengan kumis agak tebal itu, berniat pergi karena kesal mengantri cukup lama. Untungnya, Lisa mampu meredam emosinya, sehingga pembeli itu tetap membeli. Setelah Lisa menyelesaikan double shiftnya, ia langsung bergegas untuk pulang. Namun, Ed memanggilnya karena gajinya belum diambil. Lisa pun berterima kasih karena Ed sudah percaya untuk mempekerjakannya. Saat Lisa kembali melewati kawasan industri, ia melihat mobil kemarin yang tanpa diduga memutar balik sesudah dilewati. Namun untungnya, mobil hitam itu tak berbuat apapun. Beberapa meter mengayuh sepedanya, mobil tadi sudah terparkir di dalam salah satu pabrik yang dibiarkan menyala begitu saja. Tanpa diduga, sang supir yang bernama Bobby muncul dari persembunyiannya untuk menghentikan Lisa. Ia langsung menodongkan pistol dan menyuruh agar Lisa tak berteriak. Bobby memasukkan Lisa ke dalam mobil, lalu memerintahkannya agar Lisa tak melihat wajahnya, dan kemudian mengunboxing Lisa yang tak berdaya. Beberapa menit kemudian, Bobby memuji kepiawaian Lisa yang sudah melakukan semua perintahnya. Walau Lisa sudah menurut, Bobby tak membebaskannya, dan bahkan menutup mata serta merebahkan tubuhnya untuk diculik. Melalui celah kecil pada penutupnya, Lisa berusaha melihat apapun yang bisa diintip. Namun, ia hanya melihat tulisan Magnum yang ada di dalam mobil. Beberapa waktu kemudian, Bobby membawanya ke bangunan bertingkat tanpa dilihat siapapun. Up, come on. Bobby melepas ikatan tali tangannya yang berwarna hitam, dan menyuruhnya melepas pakaian untuk dimandikan. Setelah itu, Bobby mengunboxingnya, dan kemudian mengikat kembali tangannya sebelum diletakkan ke tempat tidur. Bobby kembali mengancam akan menghabisi Lisa, kalau berani membuka penutup matanya. Di tengah kepanikan itu, Lisa mengingat kebahagiaan masa kecilnya, saat bermain dengan adiknya, sambil ditemani paman dan bibinya yang bernama Carol. Saat Bobby bertanya nama dan umurnya, Lisa mengaku kalau namanya adalah Carol, berumur 20 tahun. Mendengar umur Lisa yang lebih dari 18, Bobby terlihat lega sambil mengabaikan pertanyaan Lisa yang menanyakan namanya. Lisa kemudian bertanya mengapa Bobby melakukan ini, namun ia hanya menjawab kalau kalian semua pantas mendapatkannya, yang mengisyaratkan kalau Bobby sering disakiti oleh wanita. Di pagi harinya, neneknya melapor ke polisi dengan mengatakan kalau cucunya yang berumur 17 tahun itu belum pulang semenjak pergi bekerja. Petugas polisi yang bernama Lopez pun mencatat dan menerima laporan itu. Beberapa waktu kemudian, polisi mendatangi rumah ibunya Lisa untuk meminta keterangan. Ibunya berkata kalau anaknya kemungkinan hanya kabur. Namun, Lori memastikan ada sesuatu yang terjadi karena biasanya Lisa selalu memberi kabar. Kembali ke tempat penculikan, Lisa mengingat awal mula sang nenek memberi syarat agar Lisa tetap tinggal di rumahnya. You're gonna learn how to treat a man. You have to do to keep on living in such a nice home.
I know you will. Kemudian saat Bobby akan mengunboxing Lisa untuk ketiga kalinya, ia meraba wajah sambil berpura-pura memuji ketampanan Bobby. Tanpa diduga, hal itu berhasil membuat Bobby luluh sehingga ikatan tangan Lisa dibuka. Di siang harinya, Lopez meminta keterangan tambahan dari Ed. Namun, Lopez tak mendapat keterangan berarti karena Lisa cenderung tertutup saat bekerja. This morning, when she failed to come home, police are investigating a disappearance in Donut Shop. The teen was reportedly was found at a nearby parking lot. Saat Bobby melihat berita mengenai hilangnya Lisa, ia marah ketika mendengar kalau Lisa masih anak-anak sehingga Bobby merasa dibohongi. Namun, Lisa segera beralasan kalau minggu depan adalah ulang tahunnya yang ke-20 sehingga Bobby tak jadi menyakitinya. Beberapa waktu kemudian, Lisa mengingat saat ia dan adiknya memilih tinggal secara terpisah. Lori lebih memilih tinggal bersama ibunya di sebuah karavan kecil, sementara Lisa tinggal di rumah neneknya yang lebih besar. Setelah itu, Lisa meminta izin ke toilet dan memaksa Bobby untuk menunggu di luar. Namun saat membuka penutupnya dan mengunci pintu, ia terkejut manakala tak ada jendela atau ventilasi untuk kabur. Di tengah keputusasaannya, ia bercermin dan memandangi dirinya sambil berkata untuk jangan menyerah. Lisa mulai menyentuh berbagai benda dan melihat logo kanguru pada sepatu Bobby. Hurry up! Saat Bobby menyeretnya ke tempat tidur, Lisa melihat telepon berwarna merah, sehingga pada tengah malam, ia diam-diam menggunakan telepon itu. Tanpa diduga, Bobby mengetahuinya sehingga Lisa mau dieksekusi menggunakan pistolnya. Di saat itu, Lisa mengingat sewaktu ibunya tak mempedulikan aduannya terhadap perlakuan neneknya di rumah. Lisa membentak ibunya, dan berjanji akan jadi manusia yang lebih baik darinya. Kembali ke waktu sekarang, Lisa langsung beralasan, kalau ia hanya ingin mengabari ayahnya yang sedang sakit di rumah, bahwa dirinya baik-baik saja. Untungnya setelah mendengar kalau ayah Lisa juga merupakan pria yang kurang dihargai oleh wanita, Bobby mulai percaya dengan karangan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lisa menjatuhkan potongan rambutnya tanpa diketahui. Lisa mengingat saat Morris memandangi adiknya sewaktu Lori diizinkan menginap di rumah nenek. Untuk menjaga adiknya, Lisa menyiapkan pistol yang bisa digunakan kapanpun. Saat Bobby akan mengunboxing yang keempat kalinya, Lisa menawarkannya untuk menjadi pacar dengan syarat Bobby mengizinkannya pulang, agar ayahnya ada yang merawat. Namun, Bobby mengabaikan ajakan tersebut. Beberapa jam kemudian, Bobby melihat berita malam, kalau polisi sedang fokus mencari pembunuh berantai yang telah meneror kota Tampa dalam 6 bulan terakhir. Sehingga di pukul 3 pagi itu, ia memutuskan membawa Lisa pergi dari sana. Dalam perjalanan, Lisa kembali direbahkan di bangkunya, dan hanya bisa mengintip seperti sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Bobby mengisi bahan bakar yang bayarnya di dalam, dan Lisa mencoba mengambil kesempatan itu untuk kabur namun Bobby mencegahnya. Lisa kemudian menggigit jarinya sendiri, dan menempelkan darahnya di bangku. Beberapa waktu kemudian, Lisa dibawa ke depan pohon besar dan dibuka ikatan tangannya. Bobby memberi pesan kalau Lisa melapor polisi. Katakan kalau penculiknya berkulit hitam dan bertubuh pendek. Sebelum melepaskannya, Lisa diingatkan agar tak membuka penutup matanya selama 5 menit. Namun saat mendengar suara mobil menjauh, Lisa membuka penutupnya dan langsung kabur. Bobby yang melihat Lisa tak mematuhi perintahnya, berubah pikiran dan langsung memutar balik untuk mengejarnya. Setelah beberapa jam, Bobby tak berhasil menemukannya sehingga Lisa bisa pulang. Ia langsung mengadu pada neneknya kalau dirinya sudah diculik dan di-unboxing. Namun mereka tak mempercayainya sedikit pun yang membuat Lisa sangat hancur. Neneknya kemudian mengabari polisi kalau Lisa sudah ada di rumah, sambil menambahkan kalau Lisa mengarang cerita tentang penculikan. Mendengar kata penculikan, Lopez menanggapinya dengan serius dan berencana meminta keterangan Lisa. Mendengar hal itu, neneknya mengancam agar Lisa tak menceritakan kehidupannya di rumah ini. Saat dimintai keterangan oleh Lopez, Lisa menjelaskan kalau ia berusaha menuruti semua kemauan si penculik agar bisa selamat. Namun karena tak ada luka dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keluarganya, Lopez mengira kalau Lisa sedang berbohong untuk mendapat perhatian. Setelah Lopez meninggalkannya, karena ada rapat gabungan, 2 detektif wanita masuk untuk melanjutkan wawancara tersebut. Lisa mendetailkan kalau ia dibawa ke sebuah bangunan dengan melewati anak tangga yang berjumlah 22, dan bisa menggambarkan kemungkinan wajah dari si penculik.
Namun, kedua detektif itu malah mengira kalau Lisa terlalu banyak menonton TV, sehingga Lisa memutuskan untuk tak mau melanjutkan. Sementara di rapat gabungan, pimpinan polisi menerangkan pada semua jajarannya bahwa fokus mereka adalah menangkap pembunuh berantai yang telah menghabisi 5 wanita. Dengan ciri-ciri pelaku yang belum didapatkan, ia memaparkan kalau semua korbannya ditemukan dengan tangan terikat di lokasi yang berbeda, dan sebagian besar merupakan pekerja yang beraktivitas di malam hari. Kemudian Sersan Larry menambahkan pada semua untuk bekerja lebih keras agar korban tak lagi bertambah. Setelah rapat, detektif wanita tadi meminta bantuan Larry untuk mewawancarai Lisa. Ia berkata kalau Lisa terkesan mengada-ngada karena keterangannya terlalu detail dan biasanya 99 dari 100 kasus, korban hanya kabur karena permasalahan keluarga. Walau begitu Larry menanggapinya dengan berkata, mungkin saja Lisa merupakan 1 dari 100 itu. Saat Larry masuk, Lisa sudah tak mau memberikan keterangan lagi sambil meringkukkan badannya di pojok kursi. Namun setelah Larry menunjukkan foto putrinya dan berjanji akan mempercayai semua ceritanya, Lisa akhirnya mau melanjutkan wawancaranya. Ia kemudian menyebutkan semua yang diingatnya saat penculikan, mulai dari karpet hijau yang melapisi tangga, jenis mobil yang dipakai pelaku, sepatu berlogo kanguru, serta ciri-ciri pelaku yang berkulit putih dengan kumis dan janggut tipis. Setelah itu, Larry berkata pada detektif wanita tadi, kalau Lisa tidak berbohong, sehingga ia akan melakukan hipnosis agar Lisa bisa mengingat tambahan detil lainnya. Larry pun memerintahkannya untuk membawa pakaian Lisa sebagai alat bukti. Kemudian, Lori mendapat telepon dari polisi dan terkejut mendengar kabar Lisa. Sementara, ibunya merespon kabar itu dengan santai. Larry kemudian meminta izin pada keluarga Lisa untuk melakukan hipnosis. Namun, Morris tak memberi izin dengan alasan kalau Lisa punya banyak pekerjaan di rumah. Hal itu membuat Larry merasa ada sesuatu yang ganjil, sehingga ia menemui Lisa yang sedang memberi gambaran mengenai wajah pelaku. Larry memintanya untuk jujur mengenai apa yang terjadi di keluarganya. Setelah Larry berkata kalau dirinya akan mempercayai apapun yang Lisa katakan, akhirnya, Lisa berani mengungkapkan. Di hari itu juga, Morris langsung ditangkap atas tuduhan pelecehan. Lisa kemudian keluar dari rumah neneknya dengan membawa semua barangnya. Sebelum pergi, Lisa bertanya mengapa neneknya tak berusaha melindunginya. Namun, neneknya tak menjawab maupun memarahinya karena polisi masih di sana. Larry kemudian menitipkan Lisa ke rumah Sersan Kinley, dan akan menghubungi paman dan bibinya untuk memberi kabar. Di dalam rapat gabungan, pimpinan menemukan bukti baru dengan ditemukannya serabut merah pada korban terbaru. Namun, bukti tersebut masih belum cukup untuk membawa mereka mengungkap kasus ini. Di tengah malam di mana Lisa belum tidur sejak penculikan, ia histeris manakala berhayal kalau Bobby mendatanginya. Kinley segera menenangkan dan berencana untuk besok membawanya ke psikiater. Keesokan harinya setelah hipnosis, Lisa memberitahu Larry kalau sidik jari dan potongan rambutnya ada di tempat pelaku. Ia juga mengingat kalau darahnya sengaja ditempelkan di mobil pelaku saat mobil berhenti di pom bensin sekitar pukul 3 pagi. Lisa juga mengisyaratkan kalau pelaku menculiknya untuk membalas dendam dengan kaum wanita. Secara mengejutkan, Lisa berkata kalau ia pernah melihat wajah si pelaku karena sehari sebelum penculikan, ia sempat melewati mobilnya. Sementara melalui foto yang ada di kantor polisi itu, kita melihat tali yang digunakan pada korban si pembunuh berantai. Cukup mirip dengan yang digunakan pada Lisa sewaktu diculik. Setelah itu, Larry menemui pimpinan dan berasumsi kalau penculik Lisa dan pembunuh berantai merupakan pelaku yang sama. Walau Larry memberi alasan kalau Lisa bisa selamat karena kecerdikannya, pimpinan masih ragu karena si pembunuh berantai tak akan membiarkan korbannya hidup. Larry pun meminta agar pakaian Lisa diperiksa di laboratorium FBI. Namun karena anggaran di kantor polisi itu terbatas, pimpinan menolaknya dengan tegas. Mendengar penolakan itu, Larry memintanya untuk memotong dari anggarannya. Walaupun berbeda pendapat, pimpinan tetap menyarankan agar Lisa ditingkatkan penjagaannya. Beberapa waktu kemudian, Larry memindahkan Lisa ke rumah aman dengan penjagaan 24 jam dan memintanya tak keluar dulu untuk sementara. Di malam harinya, Larry mengenalkan Lisa pada putrinya yang bernama Sarah untuk diajak makan bersama. Kehangatan itu pun membuat kecemasan Lisa mulai berkurang. Keesokan paginya, pimpinan menemui Larry dan memberitahu kalau hasil laboratorium menemukan serabut merah pada pakaian Lisa yang sama dengan yang ditemukan pada korban pembunuh berantai. Rapat gabungan pun segera dilakukan, dan Larry dengan bangga menyampaikan kalau bukti kuat dari si pembunuh berantai sudah ditemukan, berkat seorang gadis bernama Lisa. Kemudian, Larry menghampiri Lisa di ruangan lain untuk meminta bantuannya demi melacak jejak si pelaku. Saat Larry berkata kalau si penculik merupakan pembunuh berantai yang selama ini mereka cari, Lisa langsung syok mendengarnya. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di sebuah pabrik tempat awal Lisa diculik dan Lisa berusaha mengingat kejadian itu.
Namun, traumanya kembali kambuh. Walau Larry berkata kalau Lisa berhak untuk tak melakukan ini, Lisa tetap ingin melanjutkannya agar pelaku dipenjara. Setelah itu, Lisa mengingat-ingat dengan cara merebahkan tubuhnya di mobil sambil memberikan arah sesuai penglihatannya waktu itu. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah taman dan Lisa melihat bangunan yang sama saat ia dilepas. Sambil memandangi pohon besar di depannya, ia memastikan kalau lokasi ini merupakan titik pelaku melepaskannya. Larry pun segera memerintahkan tim patroli untuk mencari terduga pelaku sesuai sketsa wajah yang diberikan Lisa di radius 3 km dari titik ini. Di sore harinya, Larry melihat beberapa foto pembeli bensin yang datang sekitar pukul 3 pagi. Sementara seorang petugas bernama Wolfie menemukan mobil yang sesuai dengan keterangan Lisa dan mulai mendekatinya. Saat mobil yang dikendarai Bobby itu sedang menawar kupu-kupu malam, Wolfie meminta izin untuk memfoto Bobby dan mobilnya. Ia beralasan kalau ciri-ciri mobil Bobby mirip dengan pelaku perampokan yang terjadi di kota bagian barat seminggu yang lalu. Walau Bobby berkata kalau dalam minggu ini dirinya tidak berpergian ke barat, Wolfie tetap mengambil foto. Sebelum tengah malam, Lisa yang masih di kantor polisi berhayal kalau Bobby masuk mencekiknya. Namun Larry segera datang untuk menenangkannya. Di ruang interogasi, Lisa diminta untuk memilih beberapa foto yang salah satunya dicurigai adalah si pelaku, dan pilihannya jatuh pada foto yang berada di pojok kiri atas. Bobby pun langsung ditangkap hari itu juga, dan petugas menemukan noda darah di bangku mobilnya. Kemudian, polisi beserta tim forensik masuk ke tempat tinggal Bobby untuk mencari bukti lainnya. Selain menemukan banyak sidik jari Lisa, potongan rambutnya, dan juga sepatu berlogo kanguru, Larry dibuat takjub saat mengetahui kalau warna karpet dan jumlah anak tangganya sesuai dengan keterangan Lisa. Setelah itu, Bobby diperlihatkan 5 korban yang telah ia habisi dan mengaku kalau ada sesuatu yang salah padanya. Kesalahan itu bukan penyesalannya terhadap 5 korban, melainkan karena telah ceroboh melepaskan Lisa. Keesokan paginya, Larry memberitahu Lisa kalau pelaku sudah ditangkap dan membawanya ke depan semua polisi. Mereka pun memberi tepuk tangan yang sangat meriah sebagai bentuk apresiasi untuk Lisa, sehingga membuat Lisa merasa dihargai. Setelah itu, Lisa menelpon adiknya untuk memberi kabar dan berterima kasih telah peduli padanya. Di rumah aman, Lisa menulis surat untuk ibunya dan bersiap untuk pindah dari sana. Setelah membuang pil anti cemas dan juga surat berwarna pink, ia menatap cermin untuk menyongsong masa depan dengan tekad membara. Di luar gedung, Larry berkata kalau Lisa sangat istimewa dan berharap agar Lisa menjalani hidup sesuai apa yang diperjuangkan. Saat paman dan bibinya menjemput Lisa, mereka meminta maaf karena tak mengetahui pelecehan yang terjadi di rumah. Mereka pun berjanji akan selalu menjaganya. Sebelum berpisah dengan Larry, Lisa berterima kasih karena sudah percaya padanya. Namun, Larry menanggapi kalau dirinya lah yang berhutang banyak. Thank you for believing me. You haven't seen the last of me. I hope not. Beberapa hari kemudian, ibunya membaca surat terbaru dari Lisa yang berisi perpisahan. Kehidupan Lisa kini lebih baik, tak seperti harapan sang ibu yang menginginkan dirinya terpuruk dan mati perlahan. Beberapa tahun kemudian, Lisa mendedikasikan hidupnya untuk melindungi anak-anak, dengan berkarir sebagai polisi yang fokus terhadap kejahatan seksual. Ia sudah memiliki putri dan cucu perempuan, serta berteman baik dengan Larry yang ia anggap sebagai pahlawan.